Halo semua, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku mau panen sayuran teman-teman. Ini aku petik terong sama cabai. Ini cabai besar keriting ya. Seperti biasa, ini di sekitaran cabai hijau ya teman-teman, cabai besar. Yang udah parah aku nggak ambil, nggak di ini ya, nggak bisa dimasak, udah pada luka. Jadi petik yang masih bagus. Cantik banget cabenya, tapi sayang waktu mau menuju merah selalu luka. Ini yang di sini juga. Alhamdulillah, tanamanku nyenengin banget teman-teman. Ini ya, bunga mawar, ada daun bawang, di sebelah sana ada timun. Ini ada lompong yang belum dipanen, ada terong di bawah sana ya. Terongnya di sana teman-teman, terong. Dan di sini juga ada gambas. Gambasnya kemarin aku ambil 2, ada yang sudah aku panen. Ini nggak tahu, masih kayaknya, mudah-mudahan masih bisa disayur ya. Dia ini nggak lurus, jadi nyangkut dia teman-teman. Kita ambil satu aja. Kita mau lanjut petik terong. Ada terong di bawah sini teman-teman. Ini buncisnya tuh kemarin nyemai lumayan banyak, tapi yang berhasil cuman beberapa pohon. Biasanya kendalanya itu sudah tumbuh, tapi nah seperti ini teman-teman, ini udah numbuh, kadang tuh nggak lanjut, dia potek ya. Ada aja yang bikin potek, entah dimakan hewan atau serangga, maksudnya serangga terbang atau bekicot gitu teman-teman. Jadi yang berhasil merambat itu kayaknya satu polybag sekitar 2 atau 1 tanaman. Dan ini udah mau mulai bunga ya. Di sini full matahari di belakang. Biasanya buncisnya buahnya banyak, insya Allah ya. Nah, ada terong di sebelah situ teman-teman. Kita petik terong dulu ya. Di sini aku ada kol tanam. Ini aku tanam kol dari setek ya teman-teman, bukan dari biji. Ini udah mulai cantik, udah subur. Ada 2 yang mulai besar dan yang lainnya tuh masih agak kecil ya, tapi udah mulai menunjukkan pertumbuhan, udah mulai bagus dia. Oke, sebenarnya tuh di bawah sini teman-teman, aku tuh ada bawang ya, ini bawang merah, tapi aku sebarin benih bayam. Nah, waktu aku mau cabutin rumputnya, dia itu udah kecampur sama akar-akar bayam, jadi agak susah. Jadi rencananya nanti aku panen bayam dulu,
baru aku bersihin rumputnya ya, yang di sekitaran sini. Ini ada terong campur ini sebenarnya, ada terong ungu, terong hijau kayaknya, dan cabe ini ya, cabenya. Dan aku buangin sampah dapur. Ini kemarin tuh ada ayam sama cangkang telur itu aku sengaja ini besar-besar, nggak dihalusin supaya dia tuh bisa tanah ini ya, bikin gembur gitu teman-teman. Jadi kayak tanahku kan padat yang di bagian ujung ya, jadi kalau dikasih cangkang telur tuh bagus teman-teman, bisa fungsinya kayak sekam gitu teman-teman. Karena sekam itu terbatas dan lumayan harganya di sini, agak susah nyarinya teman-teman. Harganya juga lumayan ya, karena nggak ada petani lokal yang panen, harus kirim dari luar pulau, jadi harganya lumayan. Jadi ini aku pakai cangkang telur, kebetulan juga banyak cangkang telur, jadi cangkang telurnya tuh lumayan besar-besar ya. Di sini juga sebelumnya tuh aku kasih cangkang telur teman-teman, kalau diperhatikan di bagian bawah, tapi ini lumayan penuh nih, banyak tanamannya. Ke sini ada timun, ini timunnya juga udah nih, ada bunga lagi. Jadi ini tuh habis aku tambahin media tanam tadi, karena di belakang cuacanya panas ya, cepet banget airnya itu porus. Oke, aku panen dulu ya teman-teman, sambil nyariin timun yang lumayan besar yang udah bisa dipanen. Ini kayaknya ada yang bulat, panen aja, nanti kalau nggak dimakan dikasihkan ke marmut yang kecil begini. Kayaknya udah cukup ini, nanti insya Allah bisa dibantu penyerbukan. Kalaupun enggak, ada ini ya, biasanya semut atau serangga lain, tapi biasanya aku tetap suka aja ya bantu penyerbukan. Oke, kayaknya yang lainnya masih kecil-kecil ini timunnya. Ini ada lagi. Ini hasil panen pagi hari timun. Ini terongnya tuh udah kuning, nggak tahu bisa disemai nggak ya. Ini awalnya belum, mungkin belum bisa ya, nanti dibuang aja di media tanam kalau memang dia tumbuh. Ini memang jenisnya terong kecil ya teman-teman, terong lalap, terong hijau kecil. Masih alhamdulillah ya, masih banyak sayuran di kebun pekarangan, jadi kalaupun sewaktu-waktu pengen panen itu insya Allah selalu ada. Berkahnya nanam sayuran di pekarangan rumah teman-teman, kalau mau butuh itu tinggal petik aja ya, masih segar, jadi nggak usah jauh-jauh pergi ke tempat jualan sayur. Alhamdulillah panennya. Nih ada cabai besar keriting, alhamdulillah beberapa kali aku bisa panen, meskipun nggak banyak, tapi bisa panen itu menyenangkan teman-teman. Halo semua, selamat sore teman-teman. Ini sekitar jam 4 sore ya, jam 4 sore. Sebenarnya tuh tadi pagi aku mau pindah tanam benih tanaman yang harus pindah ke gelas ya, tapi karena tadi pagi panas, jadi aku mau pindah tanam sore. Ini aku lihat ladaku udah merah-merah lagi teman-teman, padahal kemarin itu baru aku pilihin ya, cepet banget ya teman-teman. Ini kalau udah memerah satu tangkai itu, kalau ada yang ini ya, satu tangkai itu kan ada yang masih hijau, kuning, orange. Ini kalau misalkan aku panen yang orange atau kemerahan, ini nggak lama yang hijau tua dan agak kekuningan, 2-3 hari ke depan bakalan merah lagi. Nih, stok ladaku lumayan banyak ini teman-teman ya, Masya Allah. Yang di situ juga udah
banyak yang merah ini teman-teman ya. Alhamdulillah nyetok lada lagi nih ya. Di sana bayam batik sama hijau, tapi kayaknya lebih banyak hijaunya. Dan ini selada yang sebelumnya di gelas ya, aku tanam di gelas pipa sini. Tadi pagi aku pindahin ke pot karena gantian tempatnya. Kayaknya aku mau pindahin ini beberapa benih ke gelas seperti biasa. Aku tuh banyak wadah gelas kayak gini ya, jadi aku manfaatin buat benih-benih yang masih kecil. Ini timun juga kayaknya biasanya sebelum aku pindah ke planter bag aku akan tanam dulu di gelas ya teman-teman. Kenapa? Karena seperti ini kalau aku semai itu biasanya satu wadah itu kan banyak benih kayak begini ya, satu wadah itu banyak benih supaya lebih mudah perawatannya. Kalau satu benih satu wadah, kadang wadahku tuh nggak mesti ada potnya, terbatas. Jadi wadah yang nganggur aku pakai buat menyemai. Setelah tumbuh kira-kira bisa dipindahin buat ke gelas, biasanya daun sejati sudah muncul ya, baru aku pindahin ke gelas. Nah kenapa di gelas? Nanti kalau masih bercampur seperti ini aku langsung pindahkan ke pot seperti itu. Nanti butuh wadah yang banyak kan teman-teman, potnya gede-gede. Aku susah buat menyiramnya karena di sini cuacanya panas banget kalau pagi. Tapi kalau misalkan aku taruh di gelas, tempatnya lebih kecil kan, jadinya aku lebih mudah buat meneduhkan. Taruh di tempat teduh dulu seperti ini. Nih, ini kemarin tuh nyemai benih matahari, bunga matahari, cabe ya. Cuman aku lupa, aku taruh di bawah. Ada beberapa yang dimakan hewan, nggak tahu bekicot atau kodok. Jadi kalau ini langsung aku pindahin ke planter bag, biasanya layu ya teman-teman. Karena tanaman timun itu kan harus cukup air ya, apalagi kalau media tanamnya porus. Oke. Ini mau aku pindahin ke gelas dulu sama dengan ini. Nanti ini ada, kalau nggak salah ya, ini kembang kol, ini kalau ini pakcoy, ini selada. Ini mau pindah nanti secukupnya media tanam dan gelasnya aja, wadahnya ya, menyesuaikan. Tapi insya Allah yang ini harus aku pindahin, yang udah besar-besar. Yang sering lihat aku berkebun pasti udah sering lihat gimana aku pindah tanam benih-benih yang seperti ini ya teman-teman. Jadi dari semai benih, nah ini biasanya aku semai benih itu di pot yang kurang lebih ukurannya 20 cm ya, pot kecil. Di media tanamnya itu biasanya aku pakai yang gembur. Kalau untuk sekamnya aku menyesuaikan, kadang pakai kadang enggak. Kalau ada ya aku pakai sekam ya. Jadi benihnya ditabur, nanti tinggal lihat pertumbuhannya seperti apa. Kalau udah keluar daun sejatinya seperti ini, bakal aku pindahin ke gelas ya. Nanti kalau udah di gelas, ini kan karena gelasnya transparan, nanti kelihatan untuk perakarannya udah bagus, udah kayak ngeset gitu, udah banyak, baru aku pindahin ke planter bag atau wadah yang lebih besar. Bisa di tanah juga nggak apa-apa, menyesuaikan aja ya. Nah ini kan saling berkaitan daunnya. Terus tanaman timun itu mudah patah ya teman-teman, jadi hati-hati, jangan ini waktu mau nanam mau ini tuh harus hati-hati. Untuk tanaman timun biasanya tuh suka patah di pohonnya. Nih aku tarik pelan-pelan akarnya, insya Allah sih nggak apa-apa, dia mudah seger lagi. Yang penting nggak kena panas, nggak ini ya teman-teman, nggak kekurangan air. Nih seperti ini aku tanam 3 pohon
dalam 1 gelas ini. Ini tanahnya kurang. Agak susah ya teman-teman. Tambahin dari sini aja. Nah, seperti ini. Ini mencegah gak terlalu stres nih teman-teman. Habis ini aku rendam ya, karena kadang kalau disiram itu cepet lari airnya, cepet mengalir gitu, cepet habis. Nah seperti ini aja, dijaga supaya nggak patah ya pohonnya. Seperti ini teman-teman. Oke, habis itu aku selesaikan ya. Ini harus hati-hati, kadang itu nyemai banyak juga nggak mesti jadi semua teman-teman. Itu buat aku ya. Ini benih mandiri, aku timun sudah ini ya teman-teman, seringnya itu dari buah timun yang aku ini tuakan, nggak pernah beli lagi. Nih. Setelah sering panen timun, aku jadi lebih suka hasil panenanku sendiri teman-teman. Timunnya itu lebih manis, meskipun timunnya kecil tapi lebih manis ya. Oke, seperti ini. Habis ini selesai semua, aku taruh di wadah yang berisi air teman-teman. Ini sudah aku siapkan wadah. Nah, tinggal taruh di sini teman-teman. Ini tadi sudah ada airnya teman-teman, tapi udah terserap ya, karena tanahnya atau media tanamnya tuh tadi kering. Ini aku tambah air lagi, bisa juga disiram biar dia nggak stres, karena tadi kecabutnya itu tanah, sebagian tanahnya nggak ikut ya. Biasanya akarnya kan ada yang putus, biasanya stres. Nah ini habis ini dipindah ke atas supaya menghindari hewan ya, kadang ada bekicot malam-malam. Oke, pindah tanam timun ke gelas, pindah tanam rumah pertama. Habis ini pindah ke planter bag nih kayaknya. Ini tadi yang cabut benih timunnya mungkin kaget, akarnya ada yang putus. Ini udah kayak layu melengkung ke bawah teman-teman, nggak tegak kayak tadi kan. Nih udah sempat layu, yang di sana juga ini udah mulai ini. Insya Allah cepet seger lagi ya. Nah ini tadi timun, ini sekarang sayuran. Ini aku ada cakang telur, tapi ini aku haluskan lembut banget, yang kasar habis aku buang di belakang ya, di bedengannya terong. Aku nggak ada sekamnya lagi kosong. Ini cuman kohe yang udah difermentasi, kohe sapi, udah siap pakai ya. Ini mau aku tambahin cangkang telurnya teman-teman. Seharusnya aku mau pakai itu yang agak sedikit kasar ya, bukan yang halus banget, tapi karena nggak ada
aku pakai ini aja. Kalau yang kasar itu nanti teksturnya media tanamnya itu agak porus ya, bisa kayak mirip-mirip sekam, sedikit menggantikan, tapi karena nggak ada kita pakai ini aja. Oke, ini mau dipakai untuk pindah tanam selada merah sama pakcoy, milih yang besar-besar, sama kembangkul mungkin ya, atau kembangkulnya dibiarin atau dipilih juga nggak tahu lah, nantilah secukupnya wadah gelasku nanti. Ini aku mau buat selada dulu, seladanya dicungkil ya. Biar nggak terlalu ini teman-teman, sebenarnya tuh lebih bagus kalau pindah tanam itu tanahnya tuh diikutin supaya seperti ini tuh akarnya dibelah, tanahnya diikutin biar akarnya tuh nggak putus-putus, biar nggak gampang stres. Seperti ini baru ditanam ya teman-teman. Keperluan dia ini sebenarnya masih terlalu kecil, tapi wadahnya terlalu padat juga yang sebelumnya. Nah seperti ini, kalau sudah lepas begini kadang tuh gampang stres ini kan nggak ada tanahnya. Yang penting dijaga kelembapan ya tanahnya, biar nggak kering aja. Kalau untuk daerah yang cuacanya sejuk sih mungkin ini ya teman-teman, masanya di tempatku cuacanya panas, apalagi ini kebun pekaranganku pagi hari itu kan full matahari ya, kalau siang baru dia teduh, jadinya harus pinter-pinter jagain baby sayuran. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin aku terlalu ribet, tapi memang aku terbiasa memperlakukan tanaman kecil atau benih-benih aku seperti ini teman-teman. Jadi dari nyemai benih di wadah besar, habis itu pindahin ke gelas-gelas seperti ini. Jadi emang udah terbiasa caranya seperti ini teman-teman, dan menurutku ini mengurangi kegagalan ya. Seringnya berhasil kalau aku buat seperti ini teman-teman, jadi mengurangi stresnya tanaman. Kalau langsung tabur atau langsung pindah tanam terus wadah di tempat yang terlalu panas, itu gampang nanti tanamannya itu kaget. Ada yang misalkan nanam kacang panjang, kalau tanam kacang panjang itu biasanya aku langsung, benihnya kan besar, jadi aku langsung taruh di gelas ya, nggak aku semai di wadah dulu, wadah besar begini nggak, aku langsung semai di gelas. Karena ini benih selada kan kecil, jadi aku semai dulu di wadah pot besar, baru aku pindahin ke gelas seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi sampai selesai, sampai pot gelasnya habis.